malam hari ini. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin meninggikan-Mu Tuhan lebih lagi. Kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau ada Tuhan, di mana kami berada hari ini, malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbanan-Mu aku diselamatkan. Bukan dengan
menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa, Kau Rajaku. Kau Rajaku, Tuhan Yesusku. Ku sembah Kau Tuhan. Kau kebenaranku. Kau yang jadikanku pemenang. Kau yang selalu ada bersamaku. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Semua yang baik berasal dari-Mu, Tuhan. Terima kasihku, ucapan syukurku hanya kepadamu, Tuhan. Awalah yang hidup, tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya, Kau tetap sama, Kau tetap sama. Haleluya, ku memuji-Mu, Tuhan. Tinggikan Engkau, Tuhan. Haleluya. Hosana bagi anak domba. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu, Tuhan. Semua karena Engkau, Tuhan. Kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah dalam waktu yang singkat ini kami boleh terfokus hanya kepada-Mu, terfokus kepada firman-Mu, Tuhan. Kami mau duduk diam dan mendengarkan setiap perkataan-Mu, Tuhan, setiap firman-Mu, Tuhan. Biar itu semua boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami mampu untuk melakukannya. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan, sehingga setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini adalah perkataan-Mu sendiri, adalah isi hati-Mu sendiri yang ingin Kau sampaikan, Tuhan, kepada umat-Mu, Tuhan, yang mendengarkan dari tempat mereka masing-masing, Bapa. Meskipun hamba-Mu ini terbatas untuk berkata-kata, tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Bahkan dalam perkataan yang mungkin susah untuk dimengerti, Engkau yang memberikan pengertian, Roh Kudus, pada hati kami masing-masing,
pada pikiran kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman pada malam hari ini. Berfirmanlah Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, menjumpai Anda kembali dalam Kingdom Devotion, bahwa Tuhan ingin kita senantiasa melihat kepada Dia dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam tema bulan ini mengenai the compassion for the lost, yaitu belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kita perlu pertama kali menyadari bahwa melihat jiwa-jiwa itu adalah keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan itu yang senantiasa yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita. Karena ketika kita melakukan apa menjadi keinginan Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam tema kita ini ada suatu judul yang Tuhan taruhkan dalam hati saya mengenai bergerak sesuai hati Tuhan. Dan Matius 9 ayat yang ke-35 sampai 38 berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, warga kerajaan, seringkali kita sebagai perwakilan kerajaan Tuhan di bumi kehilangan fokus kita yang sebenarnya. Kita bahkan bisa menjadi misfokus. Ya, kita seringkali dalam melayani Tuhan cenderung berfokus dengan hal-hal lahiriah yang terlihat dengan kasat mata, yang namanya project oriented. Nah, Tuhan menginginkan apa yang kita ingin kerjakan dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan, yaitu bukan hanya melihat kepada project oriented, tapi melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan atau melakukan sesuai hati Tuhan. Karena seringkali kita terbuai dan terbawa oleh keinginan kita untuk menyatakan bahwa ini loh pencapaian saya, ini loh pencapaian saya, ini loh apa yang saya hasilkan, seperti big numbers, angka-angka yang besar, apa yang kita bisa lakukan untuk kita punya organisasi, bahkan kita memikirkan untuk senantiasa menjadi lebih baik organisasi kita atau kegiatan beribadah kita, yang sebenarnya itu tanpa kita sadari membawa kita kepada apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi ambisi pribadi kita, hasil pencapaian yang berpusat dari apa yang kita lakukan. Nah, ini sebagai warga kerajaan surga, Bapa tidak menginginkan itu semua. Itu Bapa menginginkan kita mengerjakan apa yang menjadi keinginannya Dia, bukan ambisi pribadi kita, bukan program pemikiran kita, yaitu keuntungan yang berpusat kepada diri sendiri. Nah, itu sebabnya malam hari ini, bahkan mungkin siang hari atau pagi hari, kapanpun Anda mendengar devotion ini, ingat senantiasa memiliki hati terhadap jiwa-jiwa itu harus dimulai dengan menyenangkan hati Tuhan, sesuai dengan keinginan hati Tuhan, bergerak dengan compassion, bergerak dengan belas kasihan Tuhan. Dan saya mengajak untuk kita menyingkirkan semua apa yang menjadi pemikiran kita dan mulai bergerak sesuai dengan hati Tuhan. Ambisi kita itu berpusat kepada diri kita sendiri, tapi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, pusatnya adalah Tuhan. Sehingga kita tidak lagi dipusingkan dengan apa yang menjadi keinginan hati kita, pribadi kita, ambisi kita, tapi kita cenderung melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya mengajak dan menantang setiap warga kerajaan, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, taruh Tuhan yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita, dan melakukannya sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Karena ini pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang besar yang daripada Tuhan. Tidak bisa kita lakukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita, tapi kita harus lakukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan, sesuai hati Tuhan. Karena ketika kita mengerjakan sesuai dengan keinginan Tuhan, hati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan akan memanifestasikan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita menjangkau jiwa-jiwa di sana, bukan karena tuntutan, bukan karena program, bukan karena suatu paksaan, bukan karena suatu hal yang sifatnya aktivitas dan rutinitas, tapi bergerak dengan belas kasihan daripada Tuhan, dan itu akan menghasilkan
hasil bagi kerajaan surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini mari kita buka hati kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah aku melihat jiwa-jiwa di sekitarku dengan hati Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, bergerak dengan belas kasihan, sehingga ketika aku menjangkaunya, mereka bukan hanya menjangkau jiwa-jiwa dengan tuntutan manusia, dengan paksaan manusia, dengan kegiatan yang biasa, dengan program yang ada, tapi saya tahu ini sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Biarlah hari ini aku berdoa bagi kita semua untuk senantiasa melihat jiwa-jiwa dan bergerak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan belas kasihan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa setiap warga kerajaan yang mendengar devotion hari ini boleh menyadari bahwa hatimu untuk jiwa-jiwa, Engkau bergerak dengan belas kasihan bagi mereka, Tuhan. Itu sebabnya kami sebagai gereja Tuhan, sebagai eklesia, sebagai warga kerajaan sudah memiliki hati Tuhan, bergerak yang sama juga dengan belas kasihan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga apa yang kami hasilkan itu menyenangkan hati Tuhan. Diberkatilah kerajaan surga, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Nama Tuhan dipermuliakan dan diberkatilah warga kerajaan surga yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa sesuai dengan hati Tuhan, yaitu berbelas kasihan. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur Tuhan bagi setiap mereka yang mendengar, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.